Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah membimbing kami, memelihara kami, menjagai tidur kami di sepanjang malam hari ini. Pagi hari ini ya Tuhan, kami dapat bangun dengan tidak kurang apapun. Terima kasih untuk kesehatan, untuk kekuatan. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami menjalankan setiap tugas tanggung jawab kami rindu mendasari hidup kami dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Urapilah kami dengan hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami mengerti, memahami isi dari firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini terambil di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-22. Ayatnya yang ke-21 dan yang ke-22 berkata demikian: Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Tema renungan kita pagi hari ini adalah jangan abaikan yang kecil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita pernah merasa bahwa hal besar lebih penting daripada hal kecil? Benarkah hal spektakuler lebih berharga daripada keseharian yang biasa saja? Nasihat di akhir suratnya menunjukkan bahwa Rasul Paulus memberi perhatian pada hal yang kecil dan biasa. Setelah selesai menyinggung mengenai hal-hal khusus yang berkaitan dengan pergumulan jemaat Tesalonika, Rasul Paulus menambahkan rupa-rupa nasihat umum. Pendek-pendek tulisannya, tetapi semuanya itu penting untuk kehidupan orang percaya dan jemaat. Tampak bahwa Rasul Paulus tidak hanya peduli kepada hal-hal besar. Dia tetap memberi perhatian kepada hal-hal kecil dan keseharian seperti yang tampak dalam rupa-rupa nasihat itu. Dua di antaranya adalah berdoa dan mengucap syukur. Kadang-kadang orang bisa terlalu berfokus pada hal-hal yang besar, sehingga melupakan hal-hal yang kecil, yang tentunya juga penting. Tak jarang orang hanya melihat gambar besar tanpa mempedulikan detail-detail kecilnya. Seringkali orang berpikir bahwa yang perlu mendapat perhatian adalah perkara besar, sementara perkara keseharian sudah berjalan sebagai mestinya. Namun, rupa-rupa nasihat Rasul Paulus ini mengingatkan bahwa hal-hal kecil dan keseharian pun perlu selalu diberi perhatian. Sekalipun disinggung dengan amat pendek, tetapi semuanya mendapat perhatian penuh. Kalau diabaikan, bukan tak mungkin pada suatu saat nanti kita kehilangan makna dari hal-hal kecil itu, atau bahkan melupakannya sama sekali. Ambillah satu contoh, berdoa misalnya. Berdoa adalah hal yang wajar dilakukan oleh orang percaya. Namun kalau tidak mendapat perhatian serius, kita bisa berdoa hanya sebagai kebiasaan dan kita melakukannya secara mekanis, sekedar kewajiban. Bisa pula kita lalai berdoa karena merasa bahwa itu hanya hal kecil. Ingat, Tuhan menciptakan manusia tidak hanya bentuk besarnya, tetapi juga dengan memberi perhatian kepada rupa-rupa detail yang ada. Mari kita pun memberi perhatian kepada rupa-rupa yang kecil, tetapi penting dalam relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami renungkan bersama-sama pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan menolong memampukan kami untuk tidak lalai kepada hal-hal yang kecil. Tuhan menolong kami agar kami selalu setia untuk mengucap syukur, untuk berdoa dan senantiasa bersuka cita. Dan yang terlebih penting, kami tidak memadamkan roh kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami akan menjalani seluruh rangkaian aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan yang senantiasa menuntun langkah kami, Tuhan yang beserta dengan kami ya Tuhan.
Tuhan menolong memampukan kami agar apapun yang kami kerjakan hari ini dibuat berhasil oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap melangkah dengan anugerah, karunia dan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.